dengan saya pada pembahasan materi fisika. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi dinamika rotasi. Dinamika rotasi apa sih? Nah, perlu diketahui dinamika rotasi yang kita bahas adalah pada benda tegar. Benda tegar itu apa? Benda tegar itu banyak ada di sekeliling kita dalam sehari-hari. Dan dapat kita definisikan bahwasanya benda tegar adalah sistem yang terdiri dari banyak partikel dan jarak antar partikelnya tidak berubah atau tetap ketika diberikan gaya. Contohnya apa? Pintu, meja, tiang, besi, dan lain-lain. Kita ambil satu ya. Ketika kita mendorong pintu, bisa disimak videonya seperti ini, samping. Nah, dari peristiwa ini, apa saja yang bekerja pada saat kita mendorong pintu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan kita kali ini. Dalam dinamika rotasi terdiri dari beberapa subbab, yaitu yang pertama adalah torsi atau momen gaya, yang kedua adalah momen inersia, yang ketiga adalah momentum dan hukum kekekalan momentum sudut. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama yaitu torsi atau momen gaya. Berdasarkan video yang kita putar di awal tadi, video membuka pintu, bisa diputar lagi videonya. Nah, dari video tersebut kita bisa mengetahui besaran-besaran yang bekerja pada peristiwa membuka pintu, yakni dalam bahasan yang pertama ini, yaitu torsi. Ada besaran torsi, ada juga besaran gaya yang kita berikan pada pintu tersebut, dan jari-jari atau kalau dalam pintu yaitu jari sumbu putar ke letak kita mendorong pintu di daun pintunya. Nah, peristiwa ini adalah salah satu contoh dari torsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, torsi di sini dipengaruhi oleh besar gaya yang kita berikan dan jarak antara sumbu putar dengan letak gayanya. Torsi termasuk besaran vektor yang secara matematis yaitu tau sama dengan R cross F. Terkait arah torsi, ketika diputar berlawan arah jarum jam, di sini bisa kita lihat torsinya mengarah ke atas dan dilambangkan sebagai tor berlawan jarum jam, maka tor akan mengarah ke atas. Nah, ketika berlawanan arah jarum jam, maka torsi akan mengarah ke bawah atau berkebalikan seperti yang tadi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari dari torsi ini adalah ketika kita memasang skrup di tembok atau di kayu. Nah, ketika kita memutarnya berlawan arah jarum jam, maka skrupnya akan masuk ke dalam bidang. Karena ketika kita mencabutnya bisa kita putar saja searah jarum jam. Itu adalah contoh dari torsi. Baik, itu saja penjelasan dari torsi. Selanjutnya kita akan bahas ke materi selanjutnya, yaitu momen inersia. Baik, masuk pembahasan yang kedua, yaitu momen inersia. Pada gerak linear, ukuran inersia suatu benda itu diartikan sebagai kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Nah, ukuran inersianya dipengaruhi oleh massa benda, besar massa benda. Sedangkan pada gerak rotasi, selain dipengaruhi oleh massa benda, dipengaruhi juga oleh pola distribusi massa terhadap sumbu rotasi. Nah, momen inersia di sini didefinisikan sebagai kelembaman satu benda untuk berputar pada porosnya. Dalam hal ini, momen inersia terbagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah sistem diskrit dan kedua sistem kontinu. Pada sistem diskrit, momen inersia secara matematis dituliskan sebagai I sama dengan mr kuadrat. I di sini melambangkan inersia atau momen inersia, M sebagai massa dan R kuadrat sebagai kuadrat jari-jari dari sumbu poros terhadap benda. Yang selanjutnya adalah sistem kontinu. Untuk massa terdistribusi kontinu, di sini dapat ditinjau dari benda tegar yang kita jelaskan di awal tadi.
Benda tegar di sini dapat kita jumpai misal pada batang besi. Batang besi yang homogen ya, berarti dimaksud homogen di sini adalah massa dari setiap bagian batang besi ini sama. Nah, batang besi bermassa M, yaitu terdiri dari partikel-partikel kecil yang bermassa dm. Dalam hal ini kita massanya kita tuliskan sebagai dm. Sehingga momen inersia adalah jumlah dari seluruh momen inersia pada massa yang terdistribusi homogen atau kontinu. Bisa kita lihat penjelasannya lebih lanjut pada batang besi tadi. Ini batang besinya memiliki panjang L dan diambil sebuah titik DL di mana masanya disebut sebagai dm. Nah, dari batang besi ini dapat kita tuliskan rumus persamaan, yaitu untuk mencari momen inersianya. Ketika kita tuliskan bahwasanya ini secara 3 dimensi ya, ada Z, Y, X. Torsinya kita tuliskan pada sumbu Y dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ini berputar pada poros, dan di sini ada dx sebagai partikel massanya, ada L sebagai panjang dari batang besi ini. Dari sini kita dapat ambil persamaan untuk inersianya, yaitu I pada pada yang sistem diskrit kan I sama dengan mr kuadrat. Sedangkan untuk yang kontinu kita dx ini bisa kita ganti sebagai R atau dr sebagai R saja. Nah, karena di sini ada jumlahan dari momen inersianya, maka R-nya kita sigma, berarti jumlah dari seluruh R setiap titiknya ini I sama dengan sigma R kuadrat dm. Kenapa cuma dm? Karena seluruh ini masanya adalah sama. Nah, karena kalau sistem kontinu, tanda sigma kita ganti dengan integral, sehingga dapat kita tuliskan I sama dengan integral L kuadrat dm. Itu untuk mencari momen inersia. Selanjutnya kita akan membahas terkait momen inersia untuk berbagai benda pada berbagai sumbu rotasi. Kenapa kita bahas ini? Karena ketika kita merubah sumbu rotasinya, maka momen inersia setiap benda akan berbeda. Yaitu kita akan bahas di sini ada terdiri dari beberapa macam benda. Ini ada 9 yang diambil untuk dijelaskan. Yang pertama yaitu cincin. Cincin di sini porosnya di sumbu pusat. Pada cincin ini momen inersianya adalah mr kuadrat. Nah, selanjutnya ada pipa. Pipa tahu? Pipa dengan cincin berbeda ya, meskipun dia sama-sama lingkaran yang tengahnya ada lubangnya. Cincin lebih kecil, lebih tipis, sedangkan pipa dia memiliki 2 jari-jari, yaitu ada jari-jari dalam dan jari-jari luar. Nah, dalam pipa ini kita ambil pada sumbu porosnya di pusat, di tengah-tengah pipa itu. Maka momen inersianya adalah I sama dengan setengah M dalam kurung R1 kuadrat plus R2 kuadrat tutup kurung. Kenapa? Karena di sini ada jari-jari dalam yaitu R1 dan ada jari-jari luar yaitu R2. Selanjutnya pada benda silinder pejal. Silinder pejal itu batang besi yang pejal atau dia tidak memiliki lubang tengahnya. Nah, ketika silinder pejal diputar, sumbu putarnya di pusatnya, ketika diputar momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Untuk selanjutnya masih di silinder pejal yang sumbu putarnya melintang. Bisa dilihat di sini
dia memiliki jari-jari L, R, dan tinggi L. Maka dari sprinter pejal ini momennya adalah 1/4 mr kuadrat plus 1/12 ml kuadrat. Di sini R-nya adalah jari-jari dan L-nya adalah tinggi dari silinder pejal. Selanjutnya ada lagi batang tipis, porosnya di pusat. Nah, porosnya sama dengan silinder pejal tadi. Nah, pada batang tipis ini dia memiliki panjang L. Nah, momennya adalah 1/2 ml kuadrat. Selanjutnya ada yaitu bola pejal. Bola pejal di sini bukan seperti bola biasanya ya. Kalau seperti biasanya kan dia berongga dalamnya, seperti bola basket, bola voli, bola sepak bola itu dalamnya berongga, ada anginnya yang di dalamnya itu. Nah, bola pejal ini seperti tolak peluru itu, bola pejal. Maka momen Indonesia dari bola pejal ketika diputar seperti ini, momennya adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. R sebagai jari-jari, M sebagai massa, masih sama. Selanjutnya ada lagi bola tipis berongga. Bola tipis berongga ini berarti bukan seperti bola pejal, dia seperti bola-bola biasa pada umumnya yang terbuat dari plastik ya, karena dia tipis, yang biasa dimainkan ketika waktu kecil kita main sepak bola. Nah, itu manajemennya seperti apa? I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Beda ya antara bola pejal dan bola tipis berongga. Satunya ada cincin. Nah, yang awal tadi kan kita ada cincin, tapi cincinnya porosnya sumbu putarnya di pusat atau di tengah cincin tersebut. Kalau ini cincin yang porosnya di diameter atau bisa dilihat ini seperti ini, maka momennya adalah 1/2 mr kuadrat, sama dengan silinder pejal di awal tadi. Selanjutnya ada kepingan atau lempengan, porosnya di pusat, bisa dia seperti ini. Maka dengan lebar A dan panjang B pada benda ini, maka momennya adalah 1/12 M dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat. Ini terkait beberapa rumus momen inersia pada benda tegar homogen. Nah, bisa dicermati tadi dari awal ada cincin, ada pipa, silinder pejal, dan bola pejal, dan terakhir adalah tadi keping atau lempengan. Selanjutnya kita akan bahas momentum sudut. Momentum sudut didefinisikan sebagai hasil dari perkalian momen inersia dan kecepatan sudut. Secara matematis dapat dituliskan L sama dengan I kalikan omega, atau dalam bentuk lain dapat dituliskan L sama dengan mr kuadrat V per R. Karena apa? L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, yang mana momen inersia adalah mr kuadrat, sedangkan omega adalah V per R. Nah, dapat diringkas lagi dari sini, kita coret R-nya antara yang di bawah dan yang kuadrat, maka dapat ditulis juga L sama dengan M kalikan R kali V. L sebagai momentum sudut, M kali sebagai massa, R sebagai jari-jari, dan V adalah kecepatan sudut. Nah, ini penjelasan terkait momentum sudut. Selanjutnya untuk pembahasan hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut, hukum kekekalan momentum sudut berbunyi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak rotasi, maka momentum sudut sistem selalu tetap atau nol atau konstan ya, bisa itu tetap atau nol atau konstan, sehingga L1 sama dengan L2. Dapat disebutkan lagi I1 sama dengan omega 1 sama dengan I2 kalikan omega 2. Nah, ini untuk penjabaran lebih lanjutnya. Baik, sudah habis pembahasan kita terkait beberapa subbab dalam materi dinamika rotasi. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan silahkan
sampaikan, dan mohon sarannya juga yang membangun sertakan di komentar bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.